Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melalui video ini, kami kelompok 6 akan menjelaskan isi makalah dari kelompok kami yang berjudul Kebijakan Kurikulum 2013. Istilah kurikulum berasal dari bahasa Latin, yaitu curricula. Artinya, jarak yang harus ditempuh oleh seorang pelari. Pengertian kurikulum kaitannya dengan pendidikan ialah jangka waktu pendidikan yang harus ditempuh oleh siswa yang bertujuan untuk memperoleh ijazah. Siswa dapat memperoleh ijazah dengan menempuh suatu kurikulum. Karakteristik kurikulum 2013 yaitu mengembangkan keseimbangan antara pengembangan sikap, spiritual, rasa ingin tahu, kreativitas, kerjasama dengan kemampuan intelektual dan psikomotorik. Implementasi kurikulum 2013 ini, Kemendikbud mempunyai strategi tertentu, yaitu dengan membekali guru pelatihan secara bertahap, yaitu melibatkan guru sebagai instruktur kurikulum yang merupakan prasyarat awal guru melaksanakan kurikulum 2013. Selanjutnya, bagian-bagian materi akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Armi dari kelompok 6 akan memaparkan materi kami yang berjudul Kebijakan Kurikulum 2013. Langsung saja ke pengertian kebijakan kurikulum. Kebijakan merupakan terjemahan dari kata polis yang berasal dari bahasa Inggris. Kata polis diartikan sebagai sebuah rencana, kegiatan, atau pernyataan mengenai tujuan-tujuan yang diajukan atau diadopsi oleh suatu pemerintahan dan partai politik. Kebijakan juga diartikan sebagai pernyataan-pernyataan mengenai kontrak perjaminan atau pernyataan tertulis. Istilah kurikulum berasal dari bahasa Latin yakni curricula, artinya jarak yang harus ditempuh oleh seorang pelari. Pengertian kurikulum dikaitkannya dengan pendidikan ialah jangka waktu pendidikan yang harus ditempuh oleh siswa yang bertujuan untuk memperoleh ijazah. Nah, siswa dapat memperoleh ijazah dengan menempuh suatu kurikulum. Kemudian kebijakan perubahan kurikulum dari kurikulum tingkat satuan pendidikan ke kurikulum 2013 ini sesungguhnya merupakan hal yang wajar karena perkembangan dan perubahan yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia yang tidak terlepas dari pengaruh perubahan global, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta seni dan budaya menuntut perlunya perbaikan sistem pendidikan nasional. Kemudian hal ini termasuk penyempurnaan kurikulum di Indonesia atau yang dituangkan dalam kebijakan implementasi kurikulum 2013 pada pendidikan dasar dan menengah untuk mewujudkan masyarakat yang mampu bersaing dan menyesuaikan diri dengan perubahan zaman. Itu materi dari saya dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Nursabila Putri Ali. Materi selanjutnya yaitu bagian B, Kebijakan Kurikulum di Indonesia. Kurikulum 2013 merupakan implementasi amanat dari Undang-Undang tahun 2003 pasal 36 ayat 2 dan 3. Pengembangan kurikulum dilakukan dengan mengacu pada standar nasional pendidikan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Disusun dengan memperhatikan peningkatan iman dan takwa, akhlak mulia, potensi, kecerdasan, dan minat peserta didik, pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, dinamika perkembangan global, dan persatuan nasional dan nilai-nilai kebangsaan. Dan kurikulum 2013 mengimplementasikan PP nomor 32 tahun 2013 tahun perubahan peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan dan PP nomor 13 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang standar nasional
pendidikan. Maka perkembangan kurikulum 2013 didasari oleh institusi berupa Undang-Undang Sisdiknas dan PP tentang Standar Nasional Pendidikan. Sebagaimana dijelaskan, kedudukan kurikulum 2013 sebagai kelanjutan dan penyempurna kurikulum berbasis kompetensi atau yang disingkat dengan KBK dan kurikulum tingkat satuan pendidikan yang biasa disebut dengan KTSP, yaitu kurikulum 2013 yang lebih mengacu pada kompetensi, sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara terpadu. Baiklah, nama saya Ririn Tiansi. Di sini saya akan melanjutkan materi kami tentang prinsip pengembangan kurikulum 2013. Yang pertama, relevansi, yaitu kurikulum yang dikembangkan oleh sekolah harus memiliki kesesuaian atau relevansi, sehingga kurikulum tersebut bisa bermanfaat. Kemudian yang kedua, fleksibilitas, yaitu kurikulum harus bisa diterapkan secara lentur, disesuaikan dengan karakteristik dan potensi setiap siswa, juga dinamika kehidupan masyarakat. Kemudian yang ketiga, kontinuitas, yaitu isi program dan penerapan kurikulum di setiap sekolah harus memberbekal kepada siswa untuk mengembangkan kemampuan dan potensi yang dimilikinya secara berkesinambungan dan berkelanjutan. Kemudian, efisiensi dan efektivitas, yaitu kurikulum harus memungkinkan setiap personil untuk menerapkannya secara mudah dengan menggunakan biaya secara profesional dan itulah efisien. Kemudian, prinsip umum dimaknai sebagai prinsip yang harus diperhatikan untuk dimiliki oleh kurikulum sebagai totalitas dari gabungan komponen-komponen yang membangunnya, yaitu ada prinsip relevansi. Nah, relevansi memiliki makna sesuai atau serasi. Jika mengacu pada prinsip relevansi, setidaknya kurikulum harus memperhatikan aspek internal dan eksternal. Secara internal, kurikulum memiliki relevansi antara komponen kurikulum, yaitu di dalamnya terdapat tujuan, bahan, strategi, organisasi, dan evaluasi. Sedangkan secara eksternal, komponen itu memiliki relevansi dengan tuntutan sains dan teknologi atau relevansi epistemologis. Kemudian yang kedua, prinsip kontinuitas, yakni adanya kesinambungan dalam kurikulum, baik secara vertikal maupun secara horizontal. Pengalaman belajar yang disediakan kurikulum harus memperhatikan kesinambungan, baik yang di dalam tingkat kelas, antar jenjang pendidikan, maupun antar jenjang pendidikan dan jenis pekerjaan. Kemudian, 3 prinsip efisiensi. Nah, peran kurikulum dalam ranah pendidikan adalah sangat penting dan bahkan vital dalam proses pembelajaran. Ini mencakup segala hal dalam perencanaan pembelajaran agar lebih optimal dan efektif. Kemudian, prinsip efektivitas. Mengembangkan kurikulum pendidikan perlu mempertimbangkan prinsip efektivitas. Yang dimaksud dengan efektivitas ini yaitu sejauh mana rencana program pembelajaran dicapai atau diimplementasikan. Kemudian, adapun prinsip khusus bersumber dari kurikulum anatomi. Yang pertama, prinsip-prinsip tujuan kurikulum. Nah, prinsip ini dipandang dari tujuan sebagai salah satu komponen utama dalam pengembangan kurikulum. Kemudian yang kedua prinsip isi kurikulum. Prinsip ini menunjukkan isi kurikulum. Yang pertama harus mencerminkan filosofis dasar atau dasar suatu negara. Yang kedua harus diintegrasikan dalam pembangunan bangsa dan karakter. Yang ketiga harus mengembangkan kreativitas, rasa, niat, dan bekerja agar siswa memiliki mental, moral, karakter yang mulia, tinggi keyakinan agama, cerdas, terampil, dan memiliki tubuh yang sehat dan kuat. Kemudian yang keempat harus mempersiapkan sikap dan mental siswa untuk mandiri dan bertanggung jawab dalam masyarakat. Kemudian yang kelima harus mengintegrasikan teori dan praktik. Kemudian harus menggabungkan pengetahuan keterampilan, harus sesuai dengan minat, kebutuhan, dan pengembangan komunitas, dan harus dapat mengintegrasikan intra dan kurikuler. Harus memungkinkan kesinambungan antara satu institusi pendidikan lainnya.
saya Uzli Fatunisa. Baik, langsung saja saya akan melanjutkan materi dari teman saya. Selanjutnya itu karakteristik kurikulum 2013. Masing-masing kurikulum memiliki karakteristik tersendiri, demikian halnya dengan kurikulum 2013 yang dirancang oleh pemerintah. Apapun kurikulum 2013 dirancang dengan karakteristik sebagai berikut. Yang pertama yaitu mengembangkan keseimbangan antara keseimbangan sikap dengan kemampuan intelektual dan psikomotorik. Yang kedua yaitu sekolah merupakan bagian dari masyarakat yang memberikan pengalaman belajar terencana, di mana peserta didik menerapkan apa yang dipelajari di sekolah ke masyarakat dan memanfaatkan masyarakat sebagai sumber belajar. Yang ketiga yaitu mengembangkan sikap pengetahuan dan keterampilan dalam berbagai situasi di sekolah. Yang keempat, memberikan waktu yang cukup luas untuk mengembangkan berbagai sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Yang kelima, kompetensi dinyatakan dalam kompetensi ini kelas yang lebih rinci lebih lanjut dalam kompetensi dasar mata pelajaran. Yang keenam yaitu kompetensi ini inti kelas menjadi unsur perorganisasian untuk mencapai kompetensi yang dinyatakan dalam kompetensi ini. Yang terakhir yaitu kompetensi dan saling memperkuat dan memperkaya antar mata pelajar ke jenjang kependidikan. Baiklah, materi sebelumnya telah dijelaskan oleh teman-teman saya. Selanjutnya saya akan melanjutkan materi mengenai implementasi kurikulum 2013. Amanat dari Permendikbud nomor 160 tahun 2014. Penerapan kurikulum ini dilakukan secara bertahap. Mengapa dilakukan demikian? Hal itu dilakukan agar sekolah atau satuan pendidikan bisa menyiapkan diri dengan baik itu dari segi pendidik maupun instansi terkait. Selanjutnya, untuk memastikan implementasi kurikulum 2013 ini, Kemendikbud mempunyai strategi tertentu, yaitu dengan membekali guru dengan pelatihan tertentu. Pelatihan kurikulum ini didesain untuk menghasilkan 3 kualitas kunci, yaitu pemahaman atas substansi materi kurikulum 13, kemampuan fasilitas, dan perilaku atau attitude yang berkualitas. Selanjutnya mengenai elemen perubahan kurikulum 2013. Elemen perubahan kurikulum 13 ini meliputi standar kompetensi lulusan, standar proses, standar isi, dan yang terakhir standar penilaian. Mengapa itu dilakukan? Hal itu dilakukan karena perubahan itu sangat membantu dalam mengembangkan potensi belajar dalam dunia pendidikan. Dengan adanya perubahan kurikulum, peserta didik jadi lebih bebas kemana arah kualitas prestasinya. Tidak hanya selalu dalam hal belajar, tetapi juga dapat melalui ekstrakurikuler. Baiklah, itulah penjelasan mengenai implementasi kurikulum dari 2013 serta mengenai elemen perubahan kurikulum 2013. Terima kasih. Selanjutnya, kesimpulan dari materi kami yaitu kurikulum 2013 adalah kurikulum terbaru yang diluncurkan oleh Departemen Pendidikan Nasional mulai tahun 2013 sebagai bentuk pengembangan dari kurikulum sebelumnya, yaitu kurikulum 2016 atau kurikulum tingkat satuan pendidikan yang mencangkup kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara terpadu. Kemudian kebijakan kurikulum di Indonesia secara sederhana dapat dipetakan menjadi 3 bagian, yaitu masa prakemerdekaan, kemerdekaan, dan reformasi. Kemudian titik tekan perkembangan kurikulum 2013 ini adalah penyempurnaan pola pikir, penguatan tata kelola kurikulum, pengendalaman dan penguasaan materi, penguatan proses pembelajaran, dan penyesuaian beban belajar agar dapat menjamin kesesuaian antara apa yang diinginkan dan apa yang dihasilkan.
Selanjutnya karakteristik kurikulum 2013, yaitu kompetensi inti menjadi unsur organisatoris atau organizing elements. Kompetensi dasar yaitu semua KD dan proses pembelajaran dikembangkan untuk mencapai kompetensi dalam kompetensi inti. Selanjutnya pada pasal 35 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 mengatur bahwa standar nasional pendidikan digunakan sebagai acuan pengembangan kurikulum, tenaga pendidikan, sarana dan prasarana pengelolaan dan pembiayaan. Selanjutnya perubahan kurikulum 2006 kurikulum 2013 menyangkut 4 elemen perubahan kurikulum, yaitu pertama, standar kompetensi kelulusan atau SKL, kedua, standar isi atau SI, ketiga, standar proses, dan yang keempat, standar penilaian. Terima kasih, itu sekian dari saya. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.